Ijo Selasa guys. Apa itu Ijo Selasa? Ikatan jomblo yang ikatan jomblo apa ya, lupa. Ikatan sudah. Yang pasti sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, maka alangkah baiknya kalian selalu untuk mensubscribe terlebih dahulu agar apa? Agar tidak tertinggalan video-video yang selanjutnya pastinya. Oke, saya akan hitung dari 10. Mundur ke 1 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 setengah, 2 seperempat, 1. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel saya ini. Semoga kita bisa mempelajarinya bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi yang tidak subscribe tidak apa-apa, tidak masalah. Kita nonton sama-sama. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Dengan modal nikmat tersebut, semoga kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya insya Allah. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada penghulu alam, kepada Nabi kita, Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada umat-umatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah akan terus patuh dan taat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Oke, baik sahabat-sahabatku semuanya, dimanakah kalian berada, semoga semuanya senantiasa di dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, pada kesempatan hari yang mulia ini, izinkan saya untuk terus menyampaikan untuk pembahasan yang kemarin apa? Tentang apa ya? Oh iya, tentang bagaimana cara pemuda-pemuda untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Oke. Apa syairnya? Syibadul yaum rijalun kok. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Lalu bagaimana cara kita bisa menjadi pemimpin di masa depan? Ada langkahnya. Apa langkah tersebut? Di antaranya dengan kita berbanyak belajar dan belajar pastinya. Apa cukup dengan belajar? Tidak. Tambahkan, kita senangi hati kedua orang tua, kita senangi hati guru, kita senangi hati alim ulama, kita minta kepada doa-doanya. Karena apa? Karena jika bukan karena doa, jika bukan karena dukungan beliau, tidak akan kita bisa menjadi orang hebat. Betul. Tidak akan kita bisa menjadi orang berguna tanpa ada sebab musabab dari doa-doa yang beliau limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita, para guru-guru kita, para alim ulama, semua di dalam negeri kita ini, Indonesia ini, semoga semuanya senantiasa di dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku, dimanakah kalian berada, semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemuda itu harus mempunyai tekad yang kuat. Jadi pemuda itu harus memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi pemuda itu harus bisa apa yang kita kerjakan, apa yang kita senangkan, lakukanlah. Jadi jangan diam di tempat gitu ya. Diam di tempat, mikir apa yang mau diusahakan. Tetapi ada usaha sedikit, maju, usaha sedikit, maju. Memang tidak gampang, nanti ada gelombang-gelombangnya. Apa gelombang tersebut? Ada gangguannya, adakah orang yang tidak suka dengan kita, ada aja orang yang iri dengan kita, ada aja orang yang ingin menjatuhkan kita, tapi tak masalah. Karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah ini ujian dari Allah. Semua ada ujiannya. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang beribu-ribu, dengan ujian yang begitu dahsyat, maka ketika itulah derajat kita akan diangkat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
teruslah melangkah. Jika tidak bisa melangkah cepat, maka santai aja, santai, biasa jalan. Ya, kalau tidak bisa jalan, kau tengkurap atau apa, merangkak gitu ya, kayak bayi yang baru lahir. Janganlah kalian berbalik arah. Jika kalian sudah mempunyai cita-cita yang tinggi gitu loh, tetapi kalian malah dibilangnya itu malah seperti ya tidak sanggup gitu. Padahal kalian bisa, tetapi kalian tidak mau untuk mencobanya. Maka jangan menyerah, karena kita yakin manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Maka oleh karena itu, janganlah kita menyerah, dan jangan terus menyerah. Dan di luar hal itu masih banyak, seperti halangan-halangan, seperti godaan-godaan, rintangan-rintangan, ancaman-ancaman dari luar yang terus menghadapi, yang terus menggelunggu di kehidupan kita. Itu apa? Itu cobaan pula. Banyak sekali godaannya ya. Misal, ketika kita ingin menuju kesuksesan, ketika kita ingin serius untuk menggapai cita-cita, terkadang ada aja kita terbawa teman, betul. Ada aja kita mengikut kepada teman, namun teman itu bukannya untuk menuju barang-barang untuk kita menuju sukses, namun malah mencelakakan kita. Ada yang seperti itu ya. Tapi harus tetap sabar, jangan kita hujat teman tersebut, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah sedang mengatas kesabaran kita lewat teman tersebut. Maka oleh karena itu, teruslah melangkah, teruslah istiqomah. Jika kalian rapuh, jika kalian terjatuh, bangunlah, bangkitlah, terus jalankan. Itu namanya pemuda. Masya Allah. Maka teruslah melangkah ya. Jangan putus asa. Manjadda wajada. Walaupun banyak rintangannya. Seperti apa? Contoh, kita salah pergaulan. Ini banyak terjadi di kalangan remaja-remaja, di kalangan pemuda-pemuda pada masa saat ini. Banyak yang terjadi ya, seperti pergaulan yang salah. Pergaulan apa? Contoh, ketika ada sekolah A melewati sekolah B, akhirnya bertaruh. Sekolah B melewati sekolah C, akhirnya mereka tawuran, mereka saling mencaci maki, mereka saling mengadu domba, mereka saling untuk menghujat, mereka saling bahkan untuk saling membunuh satu sama lain, saudara. Masya Allah. Ini tuh pemikiran apa ya? Dibilang sadis, tapi masih sekolah, harusnya belajar ya. Dibilang harus belajar, tapi mereka seperti itu, Masya Allah. Namun kita tidak dapat menyalahkan ya. Kita tidak dapat bisa menghakimi, karena saya bukanlah seorang ustaz. Saya bukanlah seorang mu'alim. Saya bukanlah seorang apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Tetapi saya akan menyampaikan apa yang saya bisa. Saya akan menyampaikan apa yang saya keluarkan, apa yang saya pelajarkan. Saya keluarkan kata-kata itu. Namun di luar itu saya tidak akan menghakimi siapa-siapa. Karena apa? Karena saya orang bodoh. Saya bukan hakim yang sebenarnya. Karena kita akan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah hakim yang sesungguhnya. Kita tidak bisa menghakimi orang tersebut. Maka jika kita lihat tujuannya, apa tujuan mereka untuk tawuran seperti itu? Saya tidak paham itu. Apakah mereka ingin dibilang jagoan? Apakah mereka ingin terlihat tenar, apakah dan lain sebagainya? Itu urusan mereka. Dan yang pasti kita jangan sampai mengikut-ngikut seperti itu ya, karena banyak negatifnya. Maaf, saya tidak bisa menilai orang tersebut. Saya tidak bisa menilai perilaku apa yang mereka ekspresikan, apa yang mereka kerjakan dalam pergaulan seperti itu. Maka biarlah diri kalian sendiri yang menilainya. Maka tontonlah video ini.
Oke, sudah dilihat? Alhamdulillah. Jika sudah dilihat, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Apa pendapat kalian tentang anak muda seperti itu? Masya Allah, miris ya? Miris sekali. Yang seharusnya pemuda-pemuda pada masa saat ini harusnya berjuang untuk menegakkan agama, yang harusnya berjuang untuk terus meningkatkan cita-cita yang tinggi, yang harusnya pemuda pada masa saat ini berjuang untuk menegakkan syubhanul yaum berjalan. Pemuda masa saat ini ada pemimpin di masa depan, harusnya mereka memikirkan itu semua. Tetapi apa faktanya? Ya seperti inilah keadaan kita sekarang. Tapi jangan disalahkan. Saya tidak menyalahkan orang itu. Sungguh saya tidak menyalahkan, sekali lagi, saya tidak menyalahkan orang-orang yang berbuat onar seperti itu. Tidak sama sekali. Karena apa? Karena saya bukan ustaz, saya bukan orang alim, saya bukan hakim yang bisa memutuskan, menyalahkan daripada perbuatan-perbuatan seperti itu. Malah sebaliknya, saya senang dengan orang seperti itu. Orang yang tawuran nih, bila saya kasih tahu ya, orang yang tawuran itu adalah orang yang hebat loh. Orang yang tawuran adalah orang yang sangat-sangat hebat bagi saya. Kenapa saya bisa mengatakan orang yang seperti itu adalah orang yang hebat? Kenapa? Pasti ada alasannya. Saya tidak akan mengatakan sesuatu namun tidak mendasari alasan. Saya mengatakan orang ini, wah, mereka hebat sekali. Pasti ada alasan. Dan saya mengatakan orang tawuran ini adalah orang yang hebat. Karena apa? Karena dia mampu mengorbankan segala apa yang mereka miliki. Karena mereka mampu mengorbankan apa yang mereka punya. Bahkan nyawa mereka korbankan. Buat apa? Entah. Alasannya sih tidak tahu. Mungkin apa dia setelah mati, apa dia bisa gentayangin gitu. Tapi nggak mungkin ya. Ya seperti itulah. Entah alasannya sih tidak tahu. Kenapa? Yang pasti mereka adalah orang yang hebat. Karena apa? Karena mereka mampu, mereka yakin, mereka peduli, mereka mengikhlaskan, mereka apa ya? Ya mengorbankan itu, mengorbankan nyawanya demi sesuatu. Cuma salah menempatkan. Coba andai adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dikirimkan kepada pemuda tersebut, maka ia relakan nyawanya, ia relakan jiwa raganya untuk agama. Ia relakan untuk kebenaran, ia relakan untuk membungkam kebohongan. Masya Allah. Ini yang saya resap, cuma salah menempatkan. Makanya kita jangan selalu menyalahkan orang lain. Maka salah apapun orang lain, seburuk apapun orang lain, maka rangkullah dan terus kita rangkul. Agar apa? Agar orang tersebut menjadi baik. Jangan ketika orang salah, ketika kita salahkan, mereka takut, khawatir mereka akan terus berbuat salah dan mereka akan terus semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka sebelum saudara kita terjerumus seperti itu, mari kita rangkul sama-sama. Jangan kita saling menyalahkan orang seperti itu. Sebenarnya ia tidak salah, tidak ada yang salah sebenarnya. Namun mereka jauh dari agama, mereka jauh dari majlis, mereka jauh dari nasihat-nasihat ulama. Makanya mereka seperti itu. Namun ketika ada orang seperti itu, mari kita rangkul. Agar apa? Agar mereka bisa menjadi lebih baik. Maka hadirin hadirat jamaah, sahabat-sahabatku dimanakah kalian berada, yang semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, teruslah kita doakan para pemuda-pemuda terkhusus di negara Indonesia ini. Kita doakan semoga semuanya senantiasa menjadi pemuda-pemuda yang baik, menjadi pemuda-pemuda yang selalu istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali ya sekarang yang melenceng gitu ya. Banyak sekali pemuda-pemuda yang kadang lurus bengkok lagi, kadang lurus bengkok lagi ini. Tapi jangan disalahkan. Kita sama-sama saling merangkul, karena kita juga pernah salah kok.
cuman lewat jalan salah yang berbeda. Kita semuanya sama, seorang pendosa, cuman lewat jalan yang berbeda. Kalian dosa seperti ini, aku dosa seperti ini, entah dosa seperti itu. Kalian semua dosa, semua berdosa. Tidak ada satu manusia yang tidak berdosa kecuali Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi suci, Nabi tidak pernah berbuat dosa. Maka oleh karena itu kita saling membantu ya. Jangan saling menghujat, jangan saling menghina, jangan saling menjatuhkan. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Orang salah, kita rangkul. Orang salah, kita cintai. Orang cintai kita cinta orang tersebut. Orang benci kita, tapi kita harus cinta orang tersebut. Maka itulah yang dinamakan Islam. Apa Islam? Rahmatan lil alamin. Barakallah. Unsur maqala wala tanzur manqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi wal hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.